Hai Ibu kelas 9, apa kabarmu hari ini? Ibu harapkan dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa dalam keadaan yang baik untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ibu, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada evaluasinya ya. Minggu yang lalu Ibu katakan kita akan lanjut pada materi ekonomi kreatif, namun kita tunda dulu. Kita akan masuk pada evaluasi pada materi sebelumnya, yaitu materi ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kamu menjawab soal ini, maka kamu akan menjawab dan menuliskan opsi jawabanmu di buku tulis terlebih dahulu. Misalkan, setelah kamu membaca soal nomor 1, maka kamu akan memilih opsi antara A, B, C, dan D. Maka kamu akan menuliskan di buku tulismu yang menjadi jawabanmu, apakah A, apakah B, apakah C, dan apakah D. Hanya opsinya saja. Nah, setelah kamu sudah selesai nanti menyelesaikan seluruh soal ini sampai dengan soal yang terakhir, maka kamu akan masuk dan kembali lagi ke Edmodo, ambil tag quiz, kemudian klik jawaban yang sudah kamu tuliskan di buku tulis dan klik di Edmodo. Demikian untuk penjelasan Ibu hari ini. Semoga bisa dapat kamu pahami dan dapat kamu laksanakan. Oke, baik, kita akan masuk pada soal yang pertama, yang nomor 1, yang tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah A. Perbedaan sumber daya alam, B. Munculnya perbedaan budaya, C. Perbedaan iklim dan cuaca, D. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kira-kira mana nih anak yang jawabannya yang tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional? Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam A. Kepentingan, B. Sumber daya alam, C. Letak geografi, D. Ideologi. Di manakah jawabannya ketika perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan? Berarti ini adalah faktor pendorongnya. Oke, masuk kita ke soal nomor 3. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah A. Munculnya spesialisasi ekonomi, B. Terjadi transfer ilmu dan teknologi, C. Munculnya pergeseran budaya suatu negara, D. Kebijakan pemerintah suatu negara. Yang mana kira-kira nak yang menghambat perdagangan internasional tersebut? Oke, kita masuk pada soal yang nomor 4. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah A. Menambah devisa negara, B. Munculnya ketergantungan suatu negara, C. Munculnya pergeseran budaya, D. Pelaksanaan politik dumping. Silakan ditentukan pilihannya, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Kita lanjut di soal yang nomor 5. Kegiatan suatu negara untuk mendatangkan barang dari luar negeri disebut. Ya, soal ini menyatakan bahwa kalau kita mendatangkan barang dari luar negeri berarti kita memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Disebut dengan A. Impor, B. Ekspor, C. Importir, D. Eksportir.
Kira-kira yang manakah jawabannya pada soal nomor 5? Kita masuk pada soal yang ke-6. Menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri disebut. Ini materi sudah pernah kita bahas di kelas 8. A. Embargo. B. Proteksi. C. Tarif. Dan BA. D. Dumping. Kira-kira manakah ini menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada dalam negeri? Ini kemarin sudah Ibu terangkan kenapa strategi itu dilakukan, agar produksi barang-barang dari dalam negeri itu mampu bersaing dengan barang-barang yang ada di luar negeri, sehingga produksi dalam negeri bisa mendapatkan potensi pasar di luar negeri. Oke, kira-kira yang manakah jawabannya? Silakan dituliskan jawabanmu. Kita masuk pada soal nomor 7. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri disebut. Ini tadi lawan dari soal nomor 5. Ya. Oh, hampir sama, bukan lawannya, hampir sama. Ya, hampir sama. Apakah barang dagangan? Apakah komoditas ekspor? Kalau di soal nomor 5 disebut dengan kegiatan yang ditanya. Nomor 7 yang ditanyanya adalah jenis barangnya. Apakah barang dagangan, komoditas ekspor, komoditas impor, atau premi ekspor? Silakan dipilih jawabannya. Lanjut kita ke nomor 8. Komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian antara lain. Jangan terjebak dengan soal nak, bedakan hasil pertanian dengan perkebunan. Yang ditanya pada soal adalah komoditas ekspor, bukan komoditas impor. Oke, baik. Jawaban di option A ada getah karet, di B kayu lapis, di C rotan, di D kayu. Manakah yang menurutmu jawaban yang paling tepat? Silahkan dipilih. Kita lanjut ke nomor 9. Komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong adalah A. Alat elektronik, B. Bahan kimia, C. Mesin-mesin, D. Makanan. Manakah dia yang merupakan komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong? Maksudnya bahan baku penolong adalah bahan baku yang bisa membantu proses produksi untuk menjadikan barang jadi. Kira-kira di manakah jawabannya nak? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Tentukan jawabanmu. Kita masuk pada nomor yang ke-10. Negara yang tidak ikut mendirikan organisasi ASEAN adalah, sesuai dengan materi yang sudah dibocorkan di kelas 8 terkait dengan negara-negara pendiri ASEAN, ada 5 negara. Di manakah yang 5 negara ini? Tentu kamu sudah tahu terlebih dahulu. Pada soal ini yang ditanyakan adalah negara yang tidak ikut mendirikan organisasi ASEAN. Berarti yang bukan negara-negara pendiri ASEAN. Siapakah negara itu? Apakah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos? Ibu harapkan di soal nomor 10 kamu tidak ada yang salah ya nak ya.
Oke, baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan bisa nanti dijawab dengan baik, dan setelah selesai kamu nanti menuliskan di buku tulismu Take Quiz di Edmodo dan klik sesuai jawaban yang sudah kamu tuliskan di buku tulis. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Post tugas Take Quizmu sebelum jam 9 agar quizmu bisa kamu kerjakan secara on time. Sampai jumpa di pertemuan kita pada minggu yang akan datang. God bless you. Bye-bye.